Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, saya Reski Palung bersama dengan anggota kelompok 5 ingin menjelaskan materi tentang ekosistem pantai. Anggota kelompok kami atas nama Ayu Asriani, Esti Angelina, Kelvin, Anissa Taupa, dan Tobar Jedik. Pembahasan kali ini tentang definisi ekosistem pantai. Pengertian ekosistem pantai. Ekosistem pantai yang terbentuk di tepi laut dan terdiri dari interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Ekosistem ini mencakup berbagai jenis habitat, mulai dari pantai berpasir hingga hutan mangrove, dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi serta menyediakan sumber daya alam bagi manusia. Ekosistem pantai merupakan salah satu ekosistem paling dinamis dan kompleks di dunia. Terletak di perbatasan antara darat dan laut, ekosistem pantai mencakup sejumlah komponen biologis, fisik, dan kimia yang berintegrasi secara kompleks. Dari hamparan pasir yang luas hingga padang rumput pantai yang berwarna-warni, ekosistem pantai menyediakan lingkungan yang kaya dan penting bagi banyak spesies serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomis signifikan. Pantai juga menjadi tempat tinggal bagi berbagai hewan, termasuk burung laut, kruasia, dan ikan reptil. Keseimbangan ekosistem memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di darat dan di laut. Vegetasi pantai seperti rumput dan mangrove berfungsi sebagai penyaring alami yang membantu mengurangi erosi pantai, menyimpan karbon, dan mengurangi dampak global dan pasang surut. Ekosistem pantai juga berperan sebagai habitat reproduksi dan perhentian migrasi bagi banyak spesies laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Baik, selanjutnya yaitu materi komponen ekosistem pantai. Di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen ekosistem pantai. Yang pertama yaitu ada flora. Flora di ekosistem ini mencakup berbagai jenis tanaman, yang dimana tanaman tersebut sudah beradaptasi dengan lingkungan yang keras. Contohnya seperti tanaman paku. Nah, tanaman paku di sini berfungsi sebagai pelindung tanah dari erosi dan juga membantu kesuburan tanah di sekitar pantai. Lalu ada rumput laut yang dimana merupakan komponen penting dalam rantai makanan. Rumput laut juga mendukung sektor ekonomi terutama di bidang perikanan dan juga bidang kosmetik. Lalu ada mangrove. Mangrove berperan penting karena dapat sebagai penyangga pantai dari abrasi, lalu menyerap karbon dioksida, serta menyediakan habitat bagi banyak spesies fauna. Nah, keberadaan flora ini sangatlah penting karena dapat membantu menstabilkan ekosistem, melindungi pantai dari kerusakan lingkungan, dan juga menjadi tempat berlindung bagi hewan. Lalu yang kedua yaitu fauna. Fauna di ekosistem pantai sangatlah beragam dan juga berfungsi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Beberapa jenis fauna itu meliputi seperti ikan. Ikan merupakan sumber pangan utama bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa jenis ikan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Lalu ada moluska. Moluska di sini seperti kerang dan siput, yang mana dapat membantu menjaga kebersihan air dan juga menyaring partikel. Lalu ada juga hewan darat yang hidup di sekitaran pantai, termasuk seperti burung pantai, dan juga reptil yang hidup di sekitar pantai dan bergantung pada ekosistem ini untuk sebagai tempat tinggal dan sumber makanan. Nah,
Keberadaan fauna ini juga memiliki dampak besar pada ekonomi lokal, seperti melalui kegiatan perikanan dan juga pariwisata. Selain itu, fauna membantu menjaga kesehatan ekosistem pantai dengan berperan dalam proses alami, seperti siklus nutrisi dan juga rantai makanan. Lalu ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang ada dalam suatu ekosistem yang berupa benda tak hidup. Meskipun merupakan benda yang tak hidup, namun keberadaan komponen-komponen ini dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitar ekosistem pantai tersebut. Nah, komponen abiotik ini mencakup seperti pasir, daratan, suhu, cahaya, dan juga bebatuan, air, dan juga kelembapan. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis ekosistem pantai. Yaitu ada 3 jenis. Yang pertama itu pantai pasir. Pantai pasir adalah ekosistem yang terdiri dari pasir halus dan seringkali menjadi tempat bersarang bagi berbagai spesies penyu. Keberadaan vegetasi pantai yang kuat diperlukan untuk mencegah erosi, ditandai dengan hamparan pasir yang luas, seringkali beradaptasi vegetasi seperti rumput laut dan tumbuhan pantai lainnya yang tahan terhadap salinitas tinggi dan terpaan gelombang hewan yang hidup di pantai. Dia akan beradaptasi dengan kondisi pasir yang bergerak dan terpaan gelombang yang kuat. Yang kedua, pantai karang. Pantai karang adalah ekosistem yang kaya akan keanekaragaman hayati, terutama di daerah terumbu karang. Ekosistem ini berfungsi sebagai tempat berlindung bagi banyak spesies ikan dan terumbu karang, menyediakan habitat bagi ribuan spesies laut dan berperan penting dalam melindungi pantai dari organisme laut dan berperan penting dalam melindungi pantai dari abrasi lainnya. Yang ketiga itu mangrove. Mangrove adalah ekosistem yang terbentuk di daerah pesisir dengan pohon-pohon yang memiliki kemampuan bertahan hidup di lingkungan payau. Ekosistem ini berfungsi sebagai penangkapan karbon, perlindungan terhadap erosi, dan habitat bagi berbagai spesies lainnya. Mangrove memiliki fungsi, yaitu melindungi pantai dan hampasan arus gelombang laut dan serangan angin, dan juga menyediakan habitat bagi biota perairan dan berkontribusi pada keanekaragaman hayati. Mangrove memiliki manfaat yaitu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, mencegah abrasi, menahan badai, menyaring pencemaran kasar, dan menyediakan sumber makanan bagi beberapa spesies lainnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa manfaat ekosistem pantai, dan perlu kita ketahui bahwa ekosistem ini banyak sekali manfaatnya untuk bisa kita pergunakan dan juga kita budidayakan. Berikut saya akan menjelaskan beberapa manfaat ekosistem pantai. Yang pertama ada manfaat ekonomi.
seperti ikan, perikanan, dan pariwisata. Ekosistem pantai menyediakan sumber pendapatan yang signifikan bagi masyarakat melalui sektor perikanan dan pariwisata. Contohnya seperti nelayan yang mencari atau menangkap ikan di laut dan juga membuka pariwisata di pantai. Yang kedua ada manfaat lingkungan. Sebagai penyerapan karbon, ekosistem pantai terutama hutan mangrove berperan dalam penyerapan karbon dioksida dari atmosfer yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua ada perlindungan terhadap erosi. Ekosistem ini berfungsi sebagai pelindung alami terhadap erosi pantai dan juga menjaga stabilitas tanah serta habitat di sekitarnya. Yang ketiga ada manfaat sosial dan budaya. Yang pertama seperti tempat rekreasi. Pantai menjadi tempat rekreasi yang penting bagi masyarakat, menyediakan ruang untuk kegiatan sosial dan rekreasi yang mendukung kesehatan mental dan fisik. Yang ketiga ada warisan budaya dan tradisi lokal. Ekosistem pantai seringkali terkait dengan budaya lokal, tradisi dan praktik masyarakat pesisir yang berharga untuk dilestarikan. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang dihadapi oleh ekosistem pantai. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh ekosistem pantai yang meliputi 1. Aktivitas manusia, 2. Pencemaran, 3. Perubahan iklim, 4. Penangkapan ikan yang berlebihan. Aktivitas manusia seperti pembangunan infrastruktur pesisir, penangkapan ikan berlebihan, dan pengambilan sumber daya alam yang menyebabkan kerusakan habitat erosi dan gangguan pada rantai makanan. Kemudian, ada juga pembangunan infrastruktur di kawasan pesisir yang dapat merusak habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian, pencemaran. Pencemaran seperti limbah domestik, industri pertanian, plastik dan tumpahan minyak yang mencemari air laut, serta merusak ekosistem dan mengancam kehidupan laut. Kemudian limbah industri seperti pencemaran akibat limbah industri menjadi masalah besar yang dapat mengancam kesehatan ekosistem, dan keanekaragaman hayati. Kemudian sampah plastik yang dapat mencemari pantai tidak hanya merusak keindahan alam, tetapi juga membahayakan kehidupan laut. 3. Perubahan iklim. Perubahan iklim seperti kenaikan permukaan laut yang mengancam keberadaan ekosistem pantai, terutama di daerah yang rendah. Kemudian, perubahan suhu dan pola curah hujan yang dapat mempengaruhi distribusi flora dan fauna serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. 4. Penangkapan ikan yang berlebihan. Penangkapan ikan yang berlebihan seperti penggunaan bahan peledak dan bahan beracun yang dapat merusak terumbu karang dan mengganggu keseimbangan ekosistem pantai. Kesimpulan, ekosistem pantai adalah sistem ekologis yang kompleks terdiri dari interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ekosistem ini mencakup berbagai habitat, termasuk pantai berpasir, pantai karang, dan hutan mangrove yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Manfaat ekosistem pantai meliputi sumber pendapatan, penangkapan karbon, perlindungan erosi. Namun, ekosistem ini menghadapi tantangan serius akibat aktivitas manusia, pencemaran, dan perubahan iklim yang dapat mengancam keberlanjutannya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.